Seringkali suatu masalah terjadi di luar kendali kita, ya kan? Lalu manakah yang lebih baik Anda lakukan? Tenggelam dalam ketidakberdayaan, marah, dan menyalahkan situasi, atau sadari bahwa Anda memiliki kekuatan dalam diri Anda untuk menentukan reaksi yang sesuai atas masalah tersebut. Nah, berita baiknya teman-teman, Anda memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana seharusnya menyikapi suatu masalah dengan benar. Dan Anda juga diberikan kekuatan untuk dapat berupaya menemukan jalan untuk keluar dari masalah tersebut dengan mudah. Hai, saya Roni Kustendro. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan teman-teman semua. Masih membahas topik yang menarik, yaitu tips agar kita dapat keluar dari masalah dengan mudah. Ini adalah video kelima ya dari seri keempat, seri 4 tips keluar dari masalah dengan mudah. Nah, jika Anda belum tonton bagian keempatnya, Anda boleh simak videonya di sini. Untuk Anda yang sudah tonton bagian keempatnya, Anda bisa segera lanjut simak video ini hingga akhir. Sebelumnya, kita telah bahas bersama mengenai perlunya pengambilan keputusan yang tepat, yang bulat dalam mengatasi dan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Sekarang, mari kita masuk dan mulai membahas tips yang keempat. Nah, teman-teman, setelah Anda mengambil keputusan yang bulat, lalu apa yang perlu kita lakukan selanjutnya ya? Pernahkah Anda dengar kutipan yang menyatakan knowing without follow through is completely useless? Atau mengetahui suatu hal tanpa melanjutkannya dengan tindakan yang nyata adalah sama sekali tidak ada gunanya. Nah, namun kebanyakan orang takut loh untuk mulai melakukan suatu tindakan yang nyata ya, untuk berubah ataupun keluar dari masalahnya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, teman-teman yang sudah tonton bagian keempat, Anda sudah tahu jawabannya ya. Ini ada hubungannya dengan cara kerja pikiran yang telah kita bahas, hubungan pain and pleasure. Nah, jika Anda belum simak bagian keempat, Anda boleh tonton videonya ini terlebih dulu ya. Atau jika Anda sudah simak bagian keempat namun lupa lagi, boleh juga simak lagi ya. Nah, pertanyaannya, kalau Anda sudah membuat suatu keputusan, namun tidak pernah Anda realisasikan dalam kehidupan atau dalam tindakan yang nyata, apakah kira-kira Anda bisa mengatasi masalah Anda atau keluar dari masalah ini? Ya, nggak mungkin ya. Kalau kita tidak memulai, ya kapan kita bisa keluar dari masalah ini? Jadi, Anda perlu untuk mulai dengan langkah awal. Itu sebabnya ada kutipan yang sangat terkenal dari seorang filsuf ya yang bernama Lao Tzu. Bunyinya seperti ini ya, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah awal. Ya, artinya sangat lugas. Untuk dapat keluar dari masalah, ya Anda perlu memulai dengan suatu tindakan. Satu langkah awal. Ya, dalam menghadapi suatu masalah, seseorang perlu menyadari bahwa dirinya memiliki suatu masalah yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti dengan benar. Saat seseorang telah menyadari bahwa dirinya mempunyai suatu masalah, maka langkah berikutnya adalah ia perlu menerimanya. Dengan penerimaan yang benar, seseorang telah mempersiapkan dirinya untuk maju ke langkah berikutnya, yaitu pencarian solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Dan dengan demikian, seseorang bisa memulai langkah pertama untuk menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang paling tepat yang sudah ditentukan. Nah, jadi tips keempat dari seri 4 tips keluar dari masalah dengan mudah adalah konsisten dengan keputusan yang Anda buat untuk mengatasi dan keluar dari masalah yang sedang Anda hadapi dengan mengambil tindakan nyata. Teman-teman, tips keempat ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam seri 4 tips keluar dari masalah dengan mudah. Hanya setelah Anda menjalani keempat tips ini, Anda dapat melangkah dengan yakin untuk mengatasi masalah Anda. Secara teknis, banyak sekali teknik
tools ya, atau cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini ya. Namun sehebat apapun tools, teknik atau cara ini, kalau dalam diri sendiri sebenarnya belum siap untuk keluar dari masalah ini ya, atau masih menikmati keuntungan dari masalah yang dihadapi ini, maka tools atau teknik ini tidak akan dapat membantu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini hingga akhir. Kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini dalam seri 4 tips keluar dari masalah dengan mudah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan topik lain yang tidak kalah menariknya ya. Jadi silahkan like, subscribe, dan share video ini ya. Saya Roni Kustendro. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia.